Perkenalkan, nama saya Teguh Surahman Tepu dengan NIM 21030606131. Saya dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum biokimia mengenai enzim dan koenzim. Yang satu, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Yang pertama yaitu enzim atau haloenzim, yang merupakan gabungan antara apoenzim dan kofaktor. Contohnya yaitu DNA polimerase dan RNA polimerase. Berikutnya yaitu protein atau apoenzim, yang merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Contohnya yaitu viruvat kinase. Berikutnya kofaktor, yang merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Berikutnya molekul organik atau koenzim adalah gugus yang ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Contohnya vitamin dan FAD. Berikutnya molekul anorganik atau ion logam yang berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Contohnya Fe2 positif dan Mn2 positif. Berikutnya, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama, model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Dua, Induspeed model yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koslan Jr., yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. 3. Jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Pertama, oksidoreduktase, yang merupakan enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan mereduksi dan biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, FAD atau koenzim Q. Contohnya adalah enzim dehidrogenase, oksidase, dan oksigenase. Berikutnya transferase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus tertentu seperti aldehid, keton, fosfat, atau glikosil. Contohnya adalah enzim aminotransferase, transketolase, dan transaldolase. Berikutnya hidrolase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan antara karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. Contohnya adalah enzim amidase, peptidase, dan fosfatase. Berikutnya liase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen. Contohnya adalah enzim dekarboksilase, aldolase, dan deaminase. Berikutnya isomerase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reseminasi optik atau isomer geometrik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler. Contohnya adalah enzim epimerase, mutase, dan isomerase. Berikutnya ligase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan antara karbon dengan karbon, karbon dengan sulfur, karbon dengan nitrogen, serta karbon dengan oksigen. Contohnya adalah enzim sintatase dan karboksilase. Keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Adapun sifat-sifat dari enzim, yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen utama enzim tersusun atas protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim. Kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Tiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Keempat, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Berikutnya kelima, enzim tidak ikut
berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Berikutnya 6. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau dari produk menjadi substrat. Berikutnya 5. Jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Energi aktivasi reaksi merupakan banyaknya energi minimum yang dibutuhkan oleh reaksi agar reaksi dapat berlangsung. Keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim serta berikan contohnya. Yang pertama yaitu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim pada makhluk berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim pada hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Berikutnya pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Berikutnya, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH pada suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Berikutnya inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu A yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, dan B yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh adalah senyawa DFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase, yaitu enzim yang penting dalam transmisi plus syaraf. Jenis kedua adalah penghambat enzim yang dapat balik, yang dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pertama zat penghambat yang bersaingan atau kompetitif, dan kedua zat penghambat yang tidak bersaingan atau non-kompetitif. Zat penghambat yang kompetitif mempunyai struktur mirip dengan struktur molekul substrat, sedangkan zat penghambat yang non-kompetitif dapat menempel pada enzim pada sisi regulasi enzim sehingga mengubah konformasi molekul enzim sehingga menyebabkan inaktivasi enzim. Berikutnya 7. Jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Ini merupakan enzim pertama yang dihambat oleh enzim terakhir. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, di mana memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate yaitu B, C, D hingga seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang jelas, dapat teman-teman koreksi. Sekian dan terima kasih.